Untuk peserta dimohon untuk mengisi bangku yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang terhormat Ketua Stimik Pringsewu, Ibu Sri Hartati MTI. Yang kami hormati Wakil 1 Stimik Pringsewu, Ibu Tri Susilewati MTI. Yang kami hormati Wakil 3 Stimik Pringsewu, Ibu Sri Ibnuwati Mkom. Yang kami hormati Bapak Ferli Agriawan selaku pemateri, dan yang kami hormati peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara seminar dengan tema Revolusi Kaum Milenial di Masa Pandemi pada Era Digital dengan Memanfaatkan Smartphone Secara Gratis. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca lafal basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Stimik Pringsewu sekaligus untuk membuka acara seminar siang hari ini. Kepada Ibu Sri Hartati MTI dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, di sini manggilnya kakak apa ini ya? Kakak aja lah ya. Kak Ferli Anggriawan, selaku founder dari Warung Kripto. Bapak Ibu dosen, struktural beserta jajarannya, mahasiswa, mahasiswi Stimik Pringsewu yang baju biru ini, alma mater biru dari mana ini? Oh, PMII ya. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi beserta mahasiswa PMII ya. Selamat datang dan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan hingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan yang digelar oleh panitia dalam tema seminar yang berjudul Revolusi Kaum Milenial di masa pandemi pada era digital dengan memanfaatkan smartphone secara gratis. Bapak Ibu peserta seminar pada kegiatan ini, sebagaimana di judulnya ini masih masa pandemi, mudah-mudahan situasi ini juga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu sekalian untuk menimba ilmu. Karena pada hari ini Kak Ferli akan share ilmunya kepada kita semua, khususnya mahasiswa-mahasiswi Stimik Pringsewu. Apa itu warung kripto? Kalau yang hadir di sini mahasiswa-mahasiswinya adalah generasi milenial. Jadi udah tahu ya kripto itu apa. Kalau ibu bukan generasi milenial ini, generasi zaman old, jadi nggak tahu apa itu kripto. Dikiranya tadi makanan apa gitu ya kripto ya.
Nah ini mahasiswa-mahasiswinya generasi zaman now ini, zaman milenial. Nanti Kak Verly akan memberikan atau share ilmunya kepada kita semua, bagaimana memanfaatkan situasi pandemi ini dengan memanfaatkan smartphone tentunya, dengan apa sih itu kripto. Kalau tadi sekilas saya dengar itu kripto itu apa, kayak bisnis online ya, mata uang virtual ya. Nah itu yang boleh dibilang ini kayaknya bisnis baru di dunia maya, tapi nanti pasti dikasih trik-triknya gimana caranya bisnis di dunia maya, karena di dunia maya itu peluang bisnisnya besar, tetapi peluang kejahatannya juga ada. Jadi bagaimana nanti trik-triknya mungkin pasti ada ya, bisnis di dunia maya. Dan ini menjadi peluang bagi kita kalau Bapak Ibu mahasiswa ya, bukan kalau kita Ibu ikut milenial ya. Ini milenialnya yang mahasiswa. Tapi Ibu mau lihat yang milenial itu seperti apa mahasiswanya, nanti mudah-mudahan dengan kegiatan ini, setelah kegiatan ini tentu memberikan dampak yang bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi STIMIK Pringsewu. Ini bersyukur yang ada di ruangan ini yang punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari sekian ratus mahasiswa yang ada di STIMIK Pringsewu, hanya dengan jumlah berapa ini, 100 nggak nyampe ya. Nah ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang beruntung pada hari ini. Mudah-mudahan keberuntungan ini membawa berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya nanti langsung serahkan ke Kak Verly selaku pemateri, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar pada hari ini mudah-mudahan mendapat berkah dan manfaatnya buat mahasiswa-mahasiswi. Pada hari ini dengan mengucap Bismillah saya nyatakan dibuka. Baik, langsung saja saya serahkan ke pemateri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti seminar dengan tema revolusi kaum milenial di masa pandemi pada era digital dengan memanfaatkan smartphone secara gratis. Penyampaian materi oleh narasumber Bapak Verly Argiawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun yang saya hormati wabil khusus Ibu Sri Hartati MTI, Ketua Yayasan STIMIK Pringsewu beserta jajarannya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati kepada rekan-rekan tim dari Warung Kripto ID, terima kasih atas kerjasamanya sehingga pada siang hari ini acara bisa terselenggara dengan baik. Tak lupa juga yang saya banggakan kepada seluruh mahasiswa STIMIK dan dari mana tadi Mas? PMII ya. Itu semoga saudara-saudaraku semua menjadi insan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta alam yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat kasih sayang yang begitu besar, sehingga berkat kudrat dan irodatnya lah alhamdulillah
pada kesempatan siang hari yang cerah ini, kita masih sama-sama dapat berkumpul di aula gedung STIMIK tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa juga sholawat berserta salam tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan dan kita rindu-rindukan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Yang pertama dan utama, kami dari Warung Kripto ID menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus jajaran STIMIK yang telah memberikan tempat kepada kami untuk memberikan sedikit edukasi Bu tentang ilmu cryptocurrency ini. Dan juga andai dalam saya menyampaikan ada terselip kalimat, saya menghaturkan permintaan maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah saya mohon ampun. Langsung saja untuk menyingkat waktu, di sini kami membawakan tema revolusi kaum milenial di masa pandemi pada era digital dengan memanfaatkan smartphone secara gratis. Apa yang melatari belakangi kami seperti ini? Yang pertama mungkin kami sering menyimak pidato dari Bapak RI, Bapak Joko Widodo. Kita harus tanggap, harus cepat merespon revolusi 4.0, industri 4.0 yang mau tidak mau akan kita hadapi. Di situ salah satunya dengan ditandai munculnya blockchain dan cryptocurrency, Bitcoin di dalamnya. Kita harus cepat merespon itu. Jangan sampai nanti teknologi itu sudah masuk, mahasiswa apalagi yang masih mahasiswa yang masih daya tangkapnya cepat, terlunta-lunta lah bahasanya, tergesa-gesa ataupun tidak siap, gugup menghadapi revolusi 4.0 itu. Maka kami di sini membawakan tema revolusi ini, itulah yang melatar belakangi kami. Perlu diketahui Dek, Warung Kripto ID ialah sebenarnya awalnya kami komunitas yang mengedukasi kepada sebagian kaum milenial agar bisa cerdas menggunakan smartphone-nya untuk menghasilkan opsi penghasilan tambahan, agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui smartphone. Nah, awalnya kami hanya sebatas komunitas, tetapi di sini sekarang kami berdiri menjadi sebuah industri ataupun sebuah mata usaha lah, boleh katakan sebuah usaha yang berbasis digital. Sekarang kami levelnya sudah ke arah sana. Baiklah, itu mungkin sedikit pengenalan yang bisa saya sampaikan. Langsung saja ke materi. Di sini saya akan membawakan materi 3 hal penting. Pertama ialah tentang blockchain, kedua tentang cryptocurrency, dan yang ketiga ialah bagaimana caranya kita menghasilkan cryptocurrency tersebut dengan cara gratis. Tidak memerlukan biaya sepeser pun. Andai saja kita bisa memaksimalkan hal tersebut dari awal, akan saya lebih perjelas lagi caranya bagaimana untuk memperbanyak lagi dari gratis menjadi penghasilan, bisa penghasilan investasi jangka panjang, bisa juga kita keseharian dari dimulai gratis dulu. Jangan kita belum kenal cryptocurrency sudah memakai modal, itu salah, mindset yang sangat salah. Saya katakan belajarlah dari awal gratis terlebih dahulu. Untuk mengenal cryptocurrency, pertama ialah kita harus tahu dulu apa itu blockchain. Blockchain ialah sistem yang mengatur dan mengelola transaksi yang terjadi pada cryptocurrency. Dia berfungsi untuk memvalidasi dan mengverifikasi setiap transaksi yang terjadi dalam dunia cryptocurrency. Jadi blockchain itu sistemnya, bukan kalau blockchain bukan kripto, tetapi kripto pasti menggunakan teknologi blockchain. Sebab blockchain itu ialah teknologinya, dia yang berfungsi untuk memverifikasi dan memvalidasi setiap transaksi yang terjadi di dunia cryptocurrency. Jadi itu pengertian awal tentang blockchain. Karena kalau cryptocurrency tanpa blockchain, dia tidak akan bisa berjalan karena
teknologi blockchain muncul, baru ditandai munculnya Bitcoin, seperti itu. Dan sifat blockchain, sifatnya dia open source ataupun transparan. Yang dimaksud seperti ini, kita bisa mengakses setiap transaksi yang terjadi pada dunia cryptocurrency. Si A dengan si A akan bertransaksi, setiap transaksinya itu akan disimpan dalam ledger dan kita bisa melihat setiap transaksi. Berbeda contohnya seperti ini, saya berikan contoh. Kita kalau transaksi di bank, kita tidak akan bisa melihat selain si pengguna. Artinya saya dengan Mbak ya, transaksi saya mengirim uang 100.000, yang bisa melihat siapa? Jelas saya sebagai nasabah dan pihak bank, karena ada pihak ketiga. Tetapi di dalam dunia cryptocurrency dia tidak ada. Karena sifatnya yang dimaksud terdesentralisasi. Dia tidak ada pihak perantara. Berbeda dengan bank, itu sifatnya sentralis. Berbeda dengan kripto, dia terdesentralis, artinya tidak ada pihak ketiga. Contohnya seperti ini, kembali saya katakan dari awal, apabila kita transaksi dari A ke B, akan ada pihak ketiga yang menaungi kalau yang terjadi pada perbankan. Seperti itu. Tetapi kalau di dunia cryptocurrency, dia cukup peer to peer, user to user. Tidak ada yang memperantarai, tetapi kita bisa melakukan sebuah transaksi seperti itu. Jadi sifat yang dibangun dari sistem blockchain seperti itu sebelum saya mengarah nanti ke cryptocurrency. Yang selanjutnya ialah supply dan tingkat inflasinya jelas. Jadi datanya semuanya tersedia di dalam semua jaringan yang berbasis blockchain. Dan yang selanjutnya lagi, tidak bisa dibatalkan. Itu perlu digarisbawahi ya. Kalau kita transaksi di dalam dunia cryptocurrency, si A mengirim kepada si B dalam bentuk mata uang virtual kripto, dia sekali sudah memasukkan nomor alamat wallet key-nya, address, public key address-nya, itu tidak akan bisa lagi dibatalkan. Karena sifatnya sudah seperti itu, tidak ada di sana yang memperantarai ataupun yang melihat ataupun yang mengakses, itu tidak ada selain si pengguna ke pengguna. Jadi yang mengelola semua data itu antar pengguna, bukan pihak ketiga kalau di dalam sistem blockchain. Yang selanjutnya, sistem ini sangat tidak mungkin dihack. Maksudnya seperti ini, saya kasih contoh. Bank itu aman. Kita menabung uang di bank itu aman. Tetapi sistem yang dibangun di bank seperti ini, saya beri kajian, saya beri contoh. Bank itu ibarat lapisan tembok tebal, ya, lapisan tembok tebal. Kalau hacker itu, ini hacker, saya berbicara hacker. Lapisan tembok bank, di dalamnya ada uang dalam bentuk uang 1 miliar, begitu ya. Contohnya, kita akan menghack uang itu. Kita tembus saja temboknya, cup, ambil duitnya. Bisa kalau bank. Tapi kalau di dunia cryptocurrency sia-sia kita hack. Karena dia sifatnya per blok. Kita ngeretas satu blok aja mungkin dapatnya cuma 0,0000 sekian Bitcoin. Jadi percuma dia karena semuanya itu blok. Artinya bukan seperti sistem bank. Mungkin seperti itu cara kerjanya. Next. Terus kita berbicara tentang sistem kerja blockchain. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerja blockchain seperti apa. Sistem kerja blockchain, apabila si A ingin transaksi kepada si B, ini enak di sini ya Mas ya mungkin ya. Si A dengan si B akan melakukan transaksi, dia akan membentuk suatu blok. Maka dikatakan blockchain. Dari awalnya mungkin tadi sedikit tertinggal ya, blockchain itu apa? Blockchain itu maksudnya blok itu artinya blok, sama aja sebuah blok dengan chain itu rantai. Rantai itu yang menghubungkan antar blok. Jadi setiap transaksi itu dihubungkan melalui rantai. Kalau di bank, blok ke blok artinya A ke B, user. Anggap saja blok itu user lah. Datanya user ke user gitu. Anggap saja seperti itu. Dari blok ke blok, kalau bank di tengahnya itu ada middleman, ada namanya pihak ketiga. Tapi kalau di blockchain, dia sistemnya seperti itu.
tidak ada yang merantarai. Yang merantarai dihubungkan dari transaksi satu ke berikutnya, yang menghubungkan ialah rantai. Tidak ada pihak lain yang menghubungkan setiap transaksi yang terjadi. Itu sifat dari cara kerja blockchain. Setelah dia membentuk blok baru, ingin mengirim, ini gimana ya penjelasannya? Misalnya saya ingin ngirim ke Mbak, ini kita implementasikan ke hal lain ya, bukan ke blockchain. Saya mengirim ke Mbak, itu ditangkap pada server blockchain, dia di blockchain itu sistemnya, dia divalidasi. Setelah benar ada apa namanya transaksi yang terjadi, itu akan melaporkan kepada yang memiliki Bitcoin lainnya. Jadi semuanya itu terlapor. Sehingga membentuk transaksi baru yang nantinya dikaitkan dengan transaksi yang lama. Artinya dia harus tahu secara keseluruhan yang memiliki Bitcoin. Tidak misalnya di gini, agar mudah ditangkap. Si A kepada si B transaksi. Si C, si D punya Bitcoin ya. Mbak punya Bitcoin, saya punya Bitcoin. Mbak punya Bitcoin, Mbak punya Bitcoin. Jadi saat saya transaksi dengan si Mbak, si C sama D harus tahu transaksi yang terjadi pada kita. Kalau di bank itu tidak bisa. Jangankan kok tahu lah, ada transaksi ataupun enggak, paling pelongo-pelongo dia enggak tahu sama sekali. Tapi kalau di blockchain jelas. Kita transaksi si C, si D, si E yang punya Bitcoin, dia nangkep. Itu sistem cara kerja dari blockchain. Setelah data itu terjadi, dia disimpan dalam bentuk ledger yang dinamakan blok tadi dan membentuk rantai baru. Sistem kerjanya seperti itu. Next. Nah, ini gambarnya seperti ini suatu contoh. Jadi user transaksi, dia membentuk blok baru, ditangkap servernya, divalidasi, setelah itu dilaporkan kepada pemilik Bitcoin yang lain, sehinggalah bisa ditambahkan blok baru dan disimpan pada suatu ledger. Yang namanya ledger itu catatan, sama aja buku kas besar yang nyimpan data semua transaksi yang terjadi, sehingga transaksi disahkan. Cara kerjanya contohnya seperti ini. Sampai di sini kira-kira bisa tanggapi enggak? Maksudnya bisa dicerna enggak kalimatnya? Bisa ya? Seperti itu, intinya seperti itu cara kerja dari blockchain. Next. Nah, bisa dilihat dengan sesama, jadi kenapa transaksi di perbankan dengan di cryptocurrency itu sangat berbeda sekali, karena ya jelas di sistem yang dibangun terdesentralisasi, kembali lagi pengertiannya di situ. Kalau di bank centralized, dia nginduk kepada bank. Kalau di Bitcoin, di blockchain dia tidak nginduk. Next. Nah, di sini sekarang saya masuk kepada cryptocurrency. Tadi sebelum kita masuk ke cryptocurrency, tadi yang saya jelaskan tentang sistem yang dipakai untuk melakukan transaksi di cryptocurrency. Itu ya yang perlu dipahami. Blockchain ialah sistemnya. Kalau cryptocurrency mata uangnya. Jadi cryptocurrency ini yang dipakai sistemnya blockchain, bukan blockchain itu kripto, itu bukan. Seperti itu pengertiannya ya. Sekarang kita masuk apa itu cryptocurrency. Cryptocurrency diambil dari namanya cryptocurrency. Crypto itu artinya kriptografi, kode rahasia. Kalau currency jelas mata uang. Jadi kalau diambil namanya cryptocurrency, kripto itu kriptografi, currency mata uang, seperti itu. Pengertiannya ialah cryptocurrency adalah mata uang virtual yang diciptakan khusus untuk bertransaksi di jaringan internet menggunakan sistem blockchain yang saya katakan dari awal tadi. Jadi dia adalah mata uang virtual yang digunakan, yang dirancang untuk bertransaksi melalui jaringan internet dengan sistem blockchain. Pengertian dari cryptocurrency seperti itu. Dan saya akan menjelaskan tentang 6 bagian penting di dalam cryptocurrency. Yang pertama, pengertian tentang jenis-jenis cryptocurrency,
fungsi dan tujuannya, cara kerja, karakteristik, serta kelebihan yang ada pada cryptocurrency. Pertama mungkin tentang pengertian seperti itu, sudah saya jelaskan, mata uang virtual yang dirancang khusus untuk bertransaksi di dalam jaringan internet dengan sistem blockchain tadi. Mata uang ini berbeda dengan lain. Dia tidak memiliki bentuk fisik. Kalau kita punya uang, ada fisiknya, nyata, ada uang. Bentuk fisiknya nyata, disimpan di bank. Kita punya mata uang digital, kita simpan di Dana, OVO, dan sebagainya. Kalau cryptocurrency, dia disimpan hanya pada jaringan internet dan diamankan oleh kode-kode rahasia tadi, kriptografi tadi. Jadi seperti itu pengertian dari cryptocurrency. Sekarang next, saya akan membahas tentang jenis-jenis dari cryptocurrency. Nah ini yang menarik ini. Contoh cryptocurrency jenis-jenisnya seperti ini. Yang pertama ada ditandai munculnya Bitcoin. Setelah sistem blockchain dibangun, dia menciptakan cryptocurrency pertama ialah Bitcoin. Bitcoin diciptakan di tahun 2009 oleh seorang programmer yang mengaku bernama Satoshi Nakamoto. Apa yang melatar belakanginya? Karena pada saat itu di Amerika terjadi inflasi. Dia ingin memiliki penemuan baru mengatasi inflasi itu bagaimana, maka diciptakanlah mata uang fundamentalnya ini bernama Bitcoin. Pada saat itu digunakan untuk apa Bitcoin itu pada saat itu? Digunakannya untuk membeli pizza. Pada saat tahun 2009, pertama kali transaksi terjadi pada dunia kripto Bitcoin itu untuk membeli sebuah pizza. Satu kotak pizza seharga 10.000 BTC pada saat itu. Sedangkan sekarang satu BTC menginjak di harga 560 juta per keping. Dulu pernah menginjak di ATH-nya 900 sekian juta pada beberapa bulan terakhir. Artinya kalau dia pada saat itu punya 10.000 disimpan, ya berapa kekayaannya sekarang seperti itu. Pertama kali muncul mata uang virtual pertama ialah Bitcoin pada tahun 2009 oleh programmer yang bernama Satoshi Nakamoto. Dia mengimplementasikan benar sistem blockchain tadi yang saya katakan. Karena perlu dibedakan ya, cryptocurrency itu ada dua jenis. Pertama bernama koin, kedua bernama token. Ini membedakannya ada. Kalau yang saya paparkan di dalam proyektor tersebut, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Dogecoin, BNB Smart Chain. Itu berbentuk koin. Apa maksudnya? Koin ialah suatu mata uang virtual yang memiliki blockchain sendiri. Dia memiliki protokol sendiri. Artinya dia punya fundamental sendiri. Dia bisa menciptakan token-token baru. Kalau token berdiri di atas protokol koin. Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau koin punya blockchain sendiri, punya sistem sendiri, dia bisa menciptakan koin-koin baru, token-token baru melalui protokol milik koin mereka. Sedangkan token diciptakan melalui protokol dari koin. Dia punya blockchain sendiri. Jadi koin punya sistem sendiri. Kalau token nginduk di sistemnya koin. Itu perbedaannya. Contoh, ada token Ethereum. Ethereum memiliki blockchain sendiri dengan smart kontraknya. Dia punya Ethereum ERC20. Mungkin pemain kripto tahulah kalau Ethereum ERC20 maksudnya apa. Dia memiliki jaringan sendiri. Kalau kita melihat koin Tether USDT, koin BAT, Basic Attention Token, itu masih nginduk ke jaringan Ethereum. Artinya dia fundamentalnya seperti itu. Jadi kalau yang saya paparkan itu dia bentuknya koin. Kalau token menginduk ke koin. Jadi seperti itu. Dan jangan salah kaprah, koin ataupun token yang beredar di pasaran itu 5.000 sampai 6.000 sudahan.
yang terdaftar Coin Market Cap, bisa dicek, diakses Coin Market Cap. Jadi kalau kripto bukan hanya Bitcoin. Kalau orang awam mengatakan, alah males lah cryptocurrency, paling investasi kalau bahasa Jawa bilang kan, paling suruh begini. Ya itu salah kaprah dari awal. Sebenarnya koin itu banyak yang beredar di pasaran, sama aja mata uang. Ada Indo IDR, ada pound sterling, ada dolar, ada lira, ada yang lain dan sebagainya. Sama aja, mata uang virtual sama. Bukan hanya Bitcoin dan Ethereum. Banyak mata uang itu. Dalam bentuk koin, dalam bentuk token. Itu banyak. Jadi kembali lagi, koin jenis kripto ada dua. Pertama koin, kedua token. Yang membedakan koin itu memiliki jaringan blockchain sendiri. Kalau token, dia berdiri di atas protokol blockchain-nya koin. Seperti itu. Pengertiannya seperti itu. Next. Nah, sekarang apa fungsinya? Fungsi dari cryptocurrency di Indonesia sudah tegas, tidak boleh dijadikan alat pembayaran yang sah. Jadi kalau kita mau beli pulsa, beli minyak, beli apa itu nggak boleh beli pakai Bitcoin. Tidak bisa kalau di Indonesia. Tetapi ada payung hukum yang menaungi Peraturan nomor 5 tahun 2019 yang dikeluarkan Bapepti, dia dilegalkan untuk menjadi komoditi perdagangan. Jadi cryptocurrency diperbolehkan untuk diperdagangkan, akan tetapi tidak dibolehkan untuk menjadi alat pembayaran yang sah. Tidak boleh. Alat pembayaran yang sah tetap rupiah. Tetapi di luar negeri berbeda. Di Jepang boleh bayar pakai Bitcoin. Di Amerika boleh. Di negara-negara maju lainnya boleh. Contoh, saya kasih contoh. Kenapa itu digambarkan mobil Tesla? Karena saham Tesla, SpaceX dan Tesla itu diperbolehkan untuk melakukan pembelian dengan mata uang Bitcoin. Jadi kalau kita dari Indonesia pengen beli mobil Tesla, punya Bitcoin, beli, nggak apa-apa, dilayani, bisa. Kedua, yang lebih bagus lagi koin Ripple. Ripple ini diciptakan antar lintas negara. Setiap negara boleh bayar pakai koin namanya Ripple. Jadi kalau kita punya HP, di dalam wallet kita tersimpan koin Ripple, kita jalan-jalan ke luar negeri, nggak perlu bawa uang 100 juta, 10 juta, nggak perlu. Ribet prosesnya. Kita bawa HP aja, di situ ada koin Ripple ataupun Bitcoin. Masuk ke setiap negara mau beli apa, beli ini, sudah scan barcode atau kirim ke walletnya, bisa kita beli. Di Indonesia belum, makanya Indonesia ini masih digodok tentang wacana cryptocurrency, bagaimana bisa mengikuti negara-negara maju lainnya. Karena di negara maju sudah mengembangkan cryptocurrency dengan baik. Jadi fungsinya bisa untuk memberi barang dan jasa tetapi di luar negeri. Kalau di Indonesia hanya dipergunakan untuk perdagangan. Artinya boleh diperdagangkan, diperjualbelikan boleh di dalam market exchange. Kan kita kalau menjualnya di mana pertanyaannya? Mas, kripto katanya boleh dijual belikan. Lah dijual di mana Mas gitu kan? Ya situ jualnya di market exchange. Bisa diakses 13 market yang sudah disahkan di Indonesia. Salah satunya toko kripto ada Indodax dan Zipmek, Upbit, banyak yang lain 13 yang sudah melayani exchanger. Kita punya kripto ditukarkannya ke rupiah di situ, di market 13 market yang sudah disahkan oleh Bapepti. Terus apalagi fungsinya? Bisa dijadikan investasi. Nah ini, kenapa bisa dijadikan investasi? Pertanyaannya. Kripto harganya fluktuatif. Dia tergantung supply and demand. Tergantung permintaan dan penawaran. Semakin banyak permintaan, semakin mahal harga. Sama seperti hukum jual beli. Jadi sifatnya fluktuatif. Hati-hati sekali kalau sudah memasuki step investasi. Investasi ini kita harus benar-benar jeli memilih koin apa yang bagus ke depannya.
orang sering bertanya, mohon maaf Ibu dan hadirin semua ya. Orang sering bertanya kepada saya, Mas, investasi itu benar nggak sih kata orang, banyak kan investasi bodong dan sebagainya mengenai kripto. Iya, saya juga khawatir kalau tentang investasi saya nggak berani. Saya pribadi nggak mau kalau investasi untuk situs-situs ataupun badan-badan yang mengaku memberikan kripto ini sekian persen dan sebagainya, jangan. Itu kebanyakan skemanya Ponzi. Banyakan ini mohon maaf ya, ini saya katakan, jelilah kalian dalam berinvestasi. Caranya bagaimana? Saya kasih ilmu. Investasi koin dimulai dari airdrop awalnya. Kenapa? Airdrop ini kita tahu perjalanan koin itu untuk apa. Utilitasnya jelas. Makanya di situ saya merekomendasikan kalau yang sudah sudah pahamnya jauh tentang kripto, dia memilih investasi. Nanti akan saya jelaskan koin-koin apa yang bagus untuk dijadikan investasi dalam jangka panjang. Dapatnya dari mana? Kita dari airdrop dulu, cari gratis, dapat, tinggal pemahamannya gimana? Tinggal mau diinvestasikan dalam bentuk koin, di hold, artinya hold is winner lah kalau kata CEO Binance, atau kita cari profit, take profit dari selisih harga. Tinggal itu aja, dapatnya gratis. Setelah dapat gratis, tinggal 2 penalaran imajinasinya. Setelah dapat gratis ini mau gua jual, apa mau gua take profit dari selisih harga, atau saya tahan selama mungkin untuk jadi aset jangka panjang. Itu pemahaman kripto seperti itu, mindsetnya kalau itu. Dan yang ketiga selain investasi mungkin seperti itu, nanti akan saya jabarkan tentang investasinya. Ketiga tentang mining. Nah, mining ialah menambang aset digital menggunakan komputer dengan speed yang tinggi, menggunakan komputer dengan biaya listrik yang mahal, itu namanya mining. Tetapi di dunia kripto ada hal terobosan baru lagi, update lagi. Kalau mining itu udah tempo dulu banget, dia biayanya mahal. Ada namanya proof of stake dan yield mining, yield farming. Apa itu proof of stake? Saya jelaskan. Kita punya koin, nggak usah lagi mining. Kita pasang di market besar, kita staking. Artinya kita unlock dalam jangka waktu tertentu. Dalam waktu sekian bulan, kita kunci aset kita memperoleh dividen, memperoleh laba per harinya sekian persen dari kita mengunci token yang memang dibutuhkan di market-market seperti itu. Itu untuk mensiasati cara mining. Kita pakai namanya proof of stake. Artinya kita staking aset kita. Kita tahan dalam jangka waktu tertentu, tapi ada labanya. Sama seperti kita deposito di bank. Kalau kita punya uang 100 juta, kita depositokan, kita kan ada dividennya tuh Bu. Ya sama, di kripto juga seperti itu. Ketiga, yang selanjutnya tentang yield farming. Apa itu maksudnya yield farming? Hampir sama persis dengan staking, tapi dia beda. Dia dapat dipinjamkan ke orang lain asetnya. Dia terdaftar pada satu kolam pool, liquidity pool namanya. Dia asetnya disatukan dijadi satu di situ, tetapi fungsi kegunaannya bisa buat peminjaman, bisa buat apa, tergantung market ataupun tempat yang menyediakan sistem yield farming tadi. Seperti itu. Kalau kita punya koin tinggal mindset aja lah. Dapat koin gratis mau kita apakan? Mau kita cari take profit dari selisih harga, atau mau kita staking kan, atau mau kita yield farming, ataupun mau kita investasi jangka panjang, itu banyak. Dan situ luar biasa, jangan menganggap remeh tentang cryptocurrency. Barusan saya ngobrol dengan Mas, ya Mas ya, tadi kita di samping tadi ngobrol, kawanku bermain cryptocurrency, modal hanya gratis Bu, mohon maaf ya, tadi malam ceritanya, dia bermain gratisan dari sistem klaim airdrop. Dia dapat koin namanya Space Elon. Pada saat tadi malam open trade di market Pocoin, dia menyentuh ATH tertinggi. Pada saat dia dapat, dia buka laptop pada ATH tertinggi. Dia dapat gratis dijual di harga 76 juta gratis. Artinya bagus. Pemahaman mindsetnya, dia melihat dulu analisa pasar dia bagus. Dapat gratis dia jual tuh
pada saat ATH tertinggi semalam, dia jual langsung aset dia, Space Elon, dapat 76 juta gratis. Tidak ada modal. Yang kedua, di 1 bulan terakhir kemarin, ada juga yang mengikuti airdrop bernama Solana, yang dibuat dari Solana Wallet. Dia main Discord, dapat token SAMU namanya, 1 juta token SAMU. Orang menganggapnya alah abu lah, yang inilah yang itu. Pada saat open trade dijual, mungkin open trade di harganya murah. Pada saat dia menyentuh ATH tertinggi, satu orang dapat 174 juta dan itu gratis. Tidak ada modal Rp1.000 pun. Jadi di dunia cryptocurrency, karena harga yang fluktuatif tadi, tidak bisa dikatakan tidak ada harga. Memang bermain airdrop sama dengan pengalaman yang saya lakukan. Dulu saya sering bermain airdrop, dapatnya mungkin token seperti yang kemarin di Gading sempat saya jelaskan. Saya dapat token WRX pada tahun 2019 dengan cara join sosial media, Telegram dan sebagainya. Nanti mungkin saya ajarkan di step airdrop. Nanti kita langsung itu ya Mas ya, praktek. Setelah saya menjelaskan mungkin nanti ada praktek. Jadi saya dapat token WRX, 200 token WRX. Di situ pada saat itu harganya hanya 13.000 kalau nggak salah. Pada tahun 2019. Ikut airdrop capek-capek join sosial media dapatnya 13.000 perak. Tapi saya orangnya, mindset saya jauh. Mungkin sekarang 13.000. Kenapa? Masih dibangun proyeknya. Kita nggak tahu proyek ini untuk apa. Pada saat saya buka di tahun 2020, 17.800.000 dari 13.000 rupiah. Jadi ya itu kelebihan dari kripto, ya kekurangannya ada. Kalau kekurangannya lebih kepada yang investasi. Orang yang investasi belum mengenal kripto dari awal bagaimana, masuk market beli koin. Wah ini bagus ini koin ini bagus ini. Modallah 2 juta dum, pada saat dia beli seminggu kemudian hancur harganya karena tidak dilihat. Orang itu dilihat dulu basicnya apa, kegunaannya untuk apa, itu kalau untuk di cryptocurrency. Next. Nah ini cara kerja tadi sepertinya sudah saya jelaskan cara kerjanya ya, kripto bagaimana tadi sudah saya jelaskan, peer to peer, terdesentralisasi, artinya user to user, tidak perlu pihak ketiga yang menaungi. Terus cara menentukan nilai mata uang. Nah itu menentukan yang tadi saya katakan sesuai supply and demand, artinya permintaan dan penawaran barang, sama aja seperti hukum jual beli. Semakin banyak yang membeli semakin mahal harga, semakin banyak yang menjual ya harga nggak ada. Itu cara menentukan nilai mata uangnya seperti itu. Next. Nah sekarang kita berbicara tentang karakteristik cryptocurrency. Karakteristiknya seperti ini. Pertama, dia digital. Karena memang mata uang ini tidak memiliki bentuk fisik. Dia hanya disimpan di jaringan internet. Seperti itu yang dimaksud tentang digital. Kedua, peer to peer. Nah, peer to peer tadi yang saya kaji, saya katakan apa itu peer to peer? Artinya user to user. Pengguna per pengguna yang dihubungkan oleh rantai yang namanya chain dan disimpan di blok dalam satu ledger. Kan gitu tadi dari awal. Kita punya kripto transaksi peer to peer, dari user to user, datanya disimpan di blockchain, dihubungkan di rantai, jadi timbulnya rantai gitu aja. Jadi percuma diretas karena sistemnya susah. Yang dimaksud peer to peer seperti itu, user to user. Yang ketiga global. Nah yang dimaksud global sifatnya universal, menyeluruh, bisa dipakai siapapun, bisa dipakai di negara manapun. Cukup stay di rumah, kita bisa transaksi kepada orang luar negeri. Mau ke orang Amerika, mau ke orang Cina, Korea, Amerika Latin, itu bisa melakukan transaksi dengan cryptocurrency. Itu karena sifatnya universal dia, tidak hanya dipakai di dalam negeri. Keempat, terenkripsi. Yang dimaksud terenkripsi ialah setiap transaksi yang terjadi pada kita itu memiliki kode rahasia tersendiri yang dinamakan hash, tag hash. Kita memiliki tag hash sendiri. Sama artinya kalau kita transaksi di bank, kita memiliki ID referensi.
Setiap transaksi seperti itu dicatat terenkripsi, maksudnya ada tag hash-nya. Yang kelima, terdesentralisasi. Kalau di perbankan, tadi sudah saya jelaskan, di bank itu centralized, sama saya implementasikan ke hal yang lain. Kalau kita chat, kita pakai WhatsApp, saya dengan Mbak chat ya, itu ada WhatsApp yang memantau pergerakan kita. Benar nggak? Ada namanya WhatsApp yang memantau, itu yang dikatakan middleman. Artinya ada pihak ketiga yang memantau chat kita. Tapi kalau di cryptocurrency, dia terdesentralisasi. Dia tidak ada yang memantau. Ya cacat aja. Makanya kalau sistemnya dipakai blockchain semua bagus menurut saya. Semuanya lebih transparan. Seperti itu. Yang keenam, truthless. Yang dimaksud apa truthless? Truthless itu kita tidak perlu percaya kepada pihak ketiga, keempat, dan kelima. Kita cukup percaya pada sistem. Dan yakinlah aset kita pasti dihantarkan. Next. Kelebihan. Kelebihannya apa? Potensi kenaikan harga tinggi di masa mendatang. Artinya bagus untuk investasi jangka panjang. Karena harganya fluktuatif. Kita tapi kalau mau investasi, memilih koinnya itu yang benar-benar bagus. Jangan koin yang nggak ada dasar, kita beli-beli aja. Wah, nggak jadi itu. Ketiga, kelebihannya teknologi blockchain. Dia menggunakan teknologi yang sulit, hampir tidak mungkin dihack, hampir tidak mungkin diretas. Karena selama yang saya ketahui, blockchain ini belum ada yang bisa ngeretas. Ngeretas pun dapatnya cuma 0,000 sekian. Karena dia sifatnya setiap transaksi disimpan dalam satu blok. Dia tidak keseluruhan, berbeda di bank. Ada transaksi yang nyimpennya di bank. Jadi kalau ditembus hacker, sebenarnya uangnya nggak pindah, yang pindah cuma angkanya. Kalau orang nembus di bank, gitu, rubah angka ya udah dapet duit, ya kan? Kalau di blockchain percuma, kita nggak tahu jumlah transaksi per bloknya berapa. Terus menghindari pemalsuan uang, ya memang tidak ada bisa dipalsukan kalau di Bitcoin, sifatnya transparan. Terus keamanan data pribadi, apa yang dimaksud? Setiap kita transaksi, itu tidak menampilkan identitas pribadi kita, yang ditampilkan hanya wallet per wallet. Di situ ada namanya public key dan private key. Public key itu alamat, address publik yang untuk kalau kita nerima koin, kita harus menampilkan public key-nya. Karena ini sifatnya digital ya. Kalau private key itu sama aja kata sandi, seperti itu. Keamanan data diri kita nggak mungkin ada, karena kita menampilkannya hanya public key saja. Tidak ada public key atas nama Rini, public key atas nama Silvi, itu nggak ada. Jadi public key cuman terdiri dari angka dan kombinasi huruf angka besar, angka kecil. Contohnya 0xC987 lah, gimana mau ditampilkan? Nggak ada pemiliknya siapa. Karena nggak ada data di pribadi kita. Terus kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama di Indonesia, karena hukum regulasi di Indonesia belum mengesahkan untuk alat pembayaran. Sebenarnya itu saja. Tapi kalau boleh untuk pembayaran, bagus sekali Bu. Mungkin untuk kedepannya ini cryptocurrency, kalau memang boleh untuk dijadikan alat pembayaran yang sah. Kita tinggal cari program di luar negeri yang bermanfaat, ya kita ambil, kita udah punya aset, bisa dijual. Karena saat ini hanya boleh diperjualbelikan di market dan mungkin ditukar ke rupiah, itu saja. Kalau untuk membeli produk belum boleh. Tetapi perlu digarisbawahi, doakan kami Warung Crypto ID bisa mensiasatinya Bu. Artinya kita akan mencoba mencari penemuan baru. Orang punya koin, kita jual ke kita, nanti kita akan kerjasama mungkin dengan produk seperti Indomaret, Shopee, dan sebagainya, kita yang meneruskan. Nah itu mungkin seperti itu. Saya minta doanya kepada adik-adik, semoga Warung Crypto ID ini yang memang asli produk Pringsewu bisa ke arah sana. Terus selanjutnya, sulit memprediksi nilai mata uang. Ya sulit karena harganya nggak mungkin stake di angka ini. Kita beli di angka 3.000. Nggak mungkin mau 3.000 terus, bisa jadi 5.000, bisa jadi 2.500 karena harganya fluktuatif seperti yang saya katakan tadi. Kekurangan yang terakhir yang paling berbahaya di situ, di poin terakhir. Lupa wallet key atau kunci digital yang saya katakan tadi. Dompet memiliki public key, memiliki private key. Public key artinya perlu diketahui orang banyak karena alamat untuk menerima koin.
Kalau private key sifatnya kunci rahasia. Itu simpan baik-baik kalau nanti kita terjun ke cryptocurrency. Karena Bitcoin total keseluruhan 21 juta supply-nya di dunia. Tetapi sekarang yang beredar di pasaran mungkin hanya sekitar 83% yang beredar. 17%-nya hilang. Hilangnya disebabkan apa? Yaitu lupa dia, nggak punya wallet, di Bitcoin disimpan di wallet, kodenya lupa. Karena itu sudah nggak bisa lagi ngakses. Itu sangat nggak ada yang bisa masuk lagi ataupun login lagi kalau walletnya hilang. Makanya simpan baik-baik wallet key tadi itu kunci pribadi private key-nya. Next, sekarang kita berbicara tentang teknik bermain cryptocurrency. Nah, ini yang menarik mungkin. Tekniknya bagaimana? Kalau bahasanya setelah dijelaskan panjang lebar, terus kita suruh ngapa, Mas? Nah, itu pasti kan kita suruh bagaimana dengan dunia cryptocurrency. Yang saya rekomendasikan, ini yang saya rekomendasikan, Bu. Artinya saya merekomendasikan kepada kaum milenial, cryptocurrency carilah secara gratis. Itu yang saya rekomendasikan. Tetapi terkadang kalau yang tahu kripto, nggak menarik lah main airdrop, mending langsung ke trading, besti ataupun lebih asik ke mining atau ke investasi. Itu nanti pelajari dulu dari awal, bermainlah airdrop dulu. Setelah dapat gratisan, baru masuk ke step yang mana? Mau milih yang trading, mau milih yang mining, mau milih yang investasi, itu nanti setelah kita dapatnya gratis, kita kan udah dapat modal untuk masuk ke arah sana. Jangan kita belum punya apa-apa sudah ke trading dan sebagainya itu. Kalau penjelasan tentang airdrop mungkin setelah saya jelaskan tentang teknik bermain ya Mbak ya. Cukup di sini dulu mungkin. Airdrop kembali. Airdrop, apa itu airdrop? Airdrop ialah salah satu cara termudah yang dilakukan oleh seorang pengembang koin baru untuk mendistribusikan koinnya secara gratis dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh developer. Kita di sini sama saja menjadi sales koin baru. Tadi kan saya katakan, kripto ada dua jenis. Pertama koin, kedua token. Kalau koin memiliki blockchain sendiri, dia sudah jadi. Kalau token kan berdiri di atas koin. Artinya ini token-token baru yang belum list di pasaran, kita pasarkan kepada orang banyak agar mau membeli. Seperti itu. Jadi kita dituntut menjadi sales marketing di dunia digital. Kita pasarkan produk-produk melalui apa pertanyaannya? Melalui media sosial yang kalian miliki. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci tentang airdrop, mungkin saya jelaskan dulu tentang teknik bermain cryptocurrency. Yang kedua ialah bounty. Bounty juga gratis, tetapi sulit. Sulitnya kenapa? Karena kita harus kerja sama tim. Kita harus membuat seperti iklan di YouTube, kita buat YouTube yang menarik tentang produk koin itu, ataupun kita membuat memek lucu, ataupun apa, kocak-kocak gitu kan, bahasa kocak-kocak yang lucu, ataupun apa, dan sebagainya, seperti itu. Jadi kita membuat meme itu, bahasa meme itu maksudnya karikatur lucu lah yang menarik minat developer dengan memasarkan koin. Yang ketiga mining tadi sudah saya jelaskan ya. Mining itu mesin dibutuhkan tetapi tidak ramah lingkungan, makanya saya merekomendasikan di yacht farming sama staking, itu mining. Yang keempat tentang trading. Trading mungkin kalian familiar. Ini saya jelaskan trading, sedikit saya jelaskan. Trading itu sama saja kita mencari take profit dari selisih harga. Kita harus benar-benar mengamati pasar yang terjadi pada saat kurun waktu tertentu. Melalui time frame berapa kita akan membaca candle. Jadi kalau trading, jadi gini ya, trading pembentukan candlestick, itu setiap dia berpindah dalam time frame waktu berapa, misalnya kita rubah pakai time frame 5 menit.
Jadi setiap 5 menit candle itu berubah posisi. Setiap pembentukan candle itu ada makna yang disampaikan kepada kita. Saya kasih contoh misalnya candlenya seperti apa ya. Kita bentuk misalnya garis lurus, terus kita buat candle bentuknya seperti inilah ya. Ini bisa dimengerti nggak ya? Saya nggak ada papan tulis juga, Mas. Ah? Oh iya, harus. Kan kaum milenial yang maju, ya kan? Contohnya pakai apa ya? Sebentar, saya kasih contoh. Ini yang dinamakan candle. Bisa dilihat ya Mas ya. Ini yang dinamakan candle ya. Jadi begini. Saya kasih contoh, nah, seperti ini contohnya. Dia membentuk tiang atas ini, dia turun ke bawah kan bentuknya seperti ini. Ini ada makna tersendiri kalau kalian tahu. Apa maksudnya? Pada saat membentuk tiang atas ini, itu artinya harga tertinggi pada menit kesekian. ATH-nya, harga tertinggi. Tinggal kita mau setel 1 hari, apa 5 menit, apa 10 menit, itu seperti itu. Jadi atas ini menyiratkan harga tertinggi. Kalau pembentukan yang di bawahnya, itu harga pada saat kita akan open buy. Maksudnya seperti ini. Ini saya jelaskan ya. Harga open maksudnya gini, maaf tadi ada salah sedikit yang saya sampaikan. Sedikit tadi blunder. Kalau atas ini open ya, kalau ini harga tertinggi, kalau ini harga high harga tertinggi, harga tinggi maksudnya kalau ini kan tertinggi, ya kan? Kalau ini high dan ini low. Bawah candle sendiri ini loh. Bisa disimak. Dia low, ini high, ini ATH. Jadi harga tertingginya ada pada saat atas di menit kesekian. Ini menit ini. Jadi seperti itu. Kalau untuk bermain trading, yang perlu dilihat itu support resistennya. Kalian harus belajar juga tentang support resisten atas, resisten bawah. Jadi kalau untuk menentukan kapan kita waktu yang tepat untuk buy, ataupun kapan waktu yang tepat untuk sell, itu kita bisa memprediksinya. Seperti itu. Itu tentang sedikit ilmu trading yang nantinya bisa aku kupas lebih dalam. Ini contoh trading saja ya yang saya maksud. Terus yang kelima tentang investasi. Investasi kami merekomendasikan koin yang bagus untuk investasi jangka panjang. Pertama koin BNB Smart Chain. Kenapa kami merekomendasikan koin BNB Smart Chain? Koin BNB Smart Chain itu yang membuat market terbesar di dunia yang bernama Binance. Binance itu market terbesar di dunia yang kapitalisasi pasarnya sudah bertriliun lah, berapa triliun dalam 1 hari. Dia itu sudah angka triliunan dalam 1 hari kapitalisasi pasarnya. Binance Smart Chain, dia produk dari Binance. Dia memiliki protokol blockchain-nya sendiri. Jadi token BNB Smart Chain bisa digunakan untuk membeli token, untuk mengkonversikan token-token baru yang melalui jaringan dia, BEP20. Makanya kalau koin BNB Smart Chain pasti bagus untuk kedepannya karena fundamentalnya jelas. Dia bisa dipakai untuk membeli token jaringan dia, setiap token yang jaringan dia dibuat, dia harus memakai gasnya BNB Smart Chain. Contohnya token BEP20 itu kan basisnya BNB Smart Chain. Kalau kita mengikuti airdrop dapat token BNB20, BEP20 dari BNB Smart Chain, kita dapat token airdrop
itu bisa dikirim ke market Binance melalui gas BNB Smart Chain. Jadi penghantar gasnya itu token BNB Smart Chain. Seperti ini contohnya. Contoh, saya kasih contoh saja. Sedikit contoh. Kenapa kami merekomendasikan token BNB Smart Chain? Alasannya ada. Nah ini, misalnya kita punya koin yang bernama LED token. Nah ini BNB Smart Chain. LED token. Kita misalnya sedikit, ini token abu. Misalnya kita punya token bernama LED, token LED. Ini basis jaringannya BEP20. Kita simpan di dompet. Pertanyaan orang pasti, bagaimana caranya untuk menjual token LED? Ya kan? Dia bisa dijual di namanya PancakeSwap, bisa juga dijual di market yang dia listing, tetapi cara mengirimnya gimana? Dari dompet kita kirim sebanyak 17 token, contohnya ini 17 token, kita pastekan dulu public key address-nya, kita kirim maksimal ke market atau kemana, kita kirim contohnya, kita konfirmasi transaksinya. Dia tidak akan terkirim tanpa token BNB Smart Chain, dia tidak akan bisa. Karena gas fee-nya token BNB Smart Chain. Makanya kami tidak menyarankan untuk investasi ya, tetapi cara melihat koin yang bagus untuk dijadikan hold jangka panjang. Untuk dijadikan jangka panjang harus melihat utilitasnya, kegunaan koin itu untuk apa. Jadi seperti itu. Token BNB Smart Chain, semua token yang berbasis BEP20, gasnya pakai BNB Smart Chain. Market Pancake, dia untuk mentranslate token ke Tether atau ke Bitcoin ke apa, dia butuh gas yang bernama BNB Smart Chain. Jadi nomor 1 yang saya rekomendasikan ialah token BNB Smart Chain, tetapi saya tidak menyarankan untuk investasi. Saya mengajarkan bagaimana caranya melihat koin-koin yang bagus. Selanjutnya token cake. Kenapa saya merekomendasikan token cake? Cake itu dibuat dari market yang bernama PancakeSwap. Dia ada marketnya juga, bernama PancakeSwap. Di situ untuk apa? Untuk memfasilitasi setiap terjadinya transaksi di PancakeSwap, dia membutuhkan token cake. Itu, makanya kegunaannya jelas, seperti itu. Selanjutnya back itu dari market Bakery Swap. Ini terobosan terbaru, bahkan di Indonesia satu-satunya artis yang sudah masuk di dalam blockchain, Luna Maya. Luna Maya sudah diambil dari Binance, dia model NFT. Bakery Swap itu adalah market yang memperjualbelikan karikatur gambar-gambar secara digital. Tempat untuk memperjualbelikan karikatur. Apa singkatan dari NFT? Non-fungible token. Artinya dia bentuknya hanya gambar-gambar lucu dan sebagainya. Dan Luna Maya adalah artis Indonesia pertama yang dijadikan model di NFT market. Dia dipakai di market Binance untuk memperjualbelikan gambar Luna Maya secara digital. Itu di market Bakery Swap. Dia mengeluarkan token bernama BACK. Token BACK ini yakin sekarang mungkin harganya 20.000, kalau Anda berani investasi bisa jadi 100.000 besok kan. Seperti itu. Ini saya mengajarkan cara contoh mempelajari koin yang bagus. Selanjutnya XRP. XRP memang di Amerika Serikat masih dalam persidangan. Dia itu masih dipertanyakan. Tetapi dalam persidangan insya Allah menang. XRP adalah koin Ripple. Dia digunakan untuk alat pembayaran lintas negara. Semua negara kalau membayar pakai koin Ripple bisa, kecuali Indonesia. Kita keluar negeri pakai koin Ripple, itu bisa. Selanjutnya Tokenomics token. Itu produk dari insya Allah market bursa Indonesia ini menggunakan itu. Token 10. Di Indodax juga sudah diperjualbelikan. Di Indonesia kan rencana akhir tahun akan ada market cryptocurrency pengganti saham. Jadi perlu dipelajari dari awal apa itu token 10, kita bisa lihat karena dia token yang di bahasanya simbol lah, seperti itu. Selanjutnya TKO.
TKO adalah toko token. Toko token yang diciptakan oleh toko kripto, anaknya Binance, produk dari Indonesia yang sudah melaunching sahamnya ke bursa. Itu toko kripto. TKO token ini fungsinya banyak. Dia bisa untuk staking, bisa untuk yield farming, bisa untuk apa? Jadi Anda punya token TKO sebesar 100 token TKO di toko kripto bisa Anda staking, bisa Anda kunci selama 2-3 bulan dan insya Allah mendapatkan reward dividennya dari market toko kripto. Karena sekarang lagi musimnya staking dan yield farming di dalam suatu market. Jadi TKO itu adalah token yang bisa digunakan untuk yield farming dan staking. Karena dia juga mengacu pada token BNB Smart Chain. Karena BNB Smart Chain dipergunakannya di Binance, kalau toko TKO di toko kripto, tetapi toko kripto produk anakan dari Binance. Dia kerjasamanya langsung ke Binance, makanya besar TKO itu volumenya dalam per hari. Selanjutnya ialah token Solana. Solana ialah industri blockchain baru yang dibuat menyerupai Bitcoin. Dia, kenapa Solana saya mengatakan lebih bagus dari Bitcoin? Karena fee-nya murah. Kalau pakai Bitcoin fee-nya mahal untuk mengikuti event-event Solana dan sebagainya. Makanya tadi yang saya katakan token SAMO tadi lewat Discord itu kan dari Solana, dari wallet Solana, dari blockchain-nya Solana. Fee-nya lebih murah, lebih ramah lingkungan, hasilnya juga lebih bagus. Selanjutnya token UNI. UNI dan INCH itu sama persis. Dia sifatnya DeFi, Decentralisasi Finance, mengeluarkan token dua yang bernama UNI dan INCH. Dia memiliki market sendiri sama seperti Cake dan Bakery. Mungkin itu cara mempelajari koin yang bagus. Saya ajarkan, lihat fundamentalnya, lihat utilitasnya, kegunaan koin itu apa. Jangan salah kaprah, baru mengenal kripto, punya uang 1 juta, masuk ke market beli koin yang nggak tahu arahnya kemana. Utilitasnya untuk apa, asal beli, bahasanya gitu. Itu bukannya yang dapat cuan, malah dapatnya gagal. Seperti itu, apalagi membelinya pada saat harga masih di ATH, artinya di harga tertinggi dia beli, ya bagus. Paling 1 juta 2 jam kemudian tinggal 300.000. Seperti itu pengalamannya, artinya bisa melihat dari ilmu seperti itu. Dan di dalam bermain kripto harus tahu arahnya kemana. Anda akan menjadikan kripto ini aset masa depan atau Anda akan take profit dari selisih harga. Kalau aset masa depan, lihat fundamentalnya kayak saya katakan tadi. Koin-koin itu dilihat kegunaannya, itu untuk menjadikan aset masa depan. Kalau dijadikan take profitnya lebih ke teknikal, lebih ke trading, ilmu trading membaca pasaran. Itu seperti itu, tinggal niatnya mau dikemanakan. Dan selanjutnya next tentang airdrop. Kita berbicara tentang airdrop. Nah, ini yang saya rekomendasikan selain dari awal kita mengerti kripto itu apa, kita sekarang bermain airdrop. Airdrop ialah next airdrop ialah sebelumnya. Kita akan berbicara tentang pengertian airdrop. Pengertian airdrop ialah cara termudah tadi yang dilakukan oleh seorang developer untuk mendistribusikan koinnya secara gratis. Kita disuruh jadi sales marketing. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memasarkan produk baru yang belum list di pasaran. Jadi kita ini disuruh jadi marketing, masarin produk-produk koin-koin baru yang belum diperjualbelikan di pasaran. Selanjutnya tentang cara kerja. Nah, cara kerja mungkin lebih kepada langsung kita praktekkan, Mas ya. Mungkin seperti itu. Kita berbicara mungkin kalaupun ada yang berminat bermain airdrop, kita langsung ke praktek karena ini poinnya di cara kerja. Yang pertama, pegang HP smartphone Anda, cari di Play Store dompet wallet digital. Bisa menggunakan Trust Wallet, bisa menggunakan SafePal. Tinggal pilih. Download dulu Trust Wallet seperti ini. Gambarnya seperti ini. Trust Wallet. Bisa di-download di Play Store. Seperti itu ya.
Jadi kalau memang mau belajar langsung bisa download aplikasi Terus Wallet di Play Store. Seperti itu, nanti akan saya pandu caranya seperti apa. Pertama, menyiapkan dompet digital dulu. Yang ketiga, sebelumnya apa? Yang ketiga ialah melengkapi sosial media yang kita miliki. Kita punya Telegram ya, kita download Telegram, kita download Twitter, kita download Instagram, kita download Facebook untuk memasarkan produk mereka. Kuncinya seperti itu. Pertama download dulu dompetnya, karena kalau dapat koin mau ditaruh di mana kalau nggak punya dompet. Terus alatnya apa? Media sosial yang harus kalian miliki untuk memasarkan produk-produk tersebut. Selanjutnya kalian harus join linknya. Jadi nanti dibagikan link pada saat snapshot, pada saat pengambilan daftar di blockchain-nya, dia membagikan link untuk melakukan airdrop. Jadi seperti itu. Mungkin mau dicoba atau tidak, adik-adik? Bisa? Bisa dicoba langsung, akan saya pandu, download dulu Terus Wallet, biar tahu cara kerjanya seperti apa. Terus Wallet ya, download dulu Terus Wallet. Download Terus Wallet. Baik, mohon maaf Pak Ferli. Mungkin untuk prakteknya kita bisa masukkan di grup. Saya sudah sharekan linknya di grup. Nanti bisa gabung aja di grup biar lebih mudah nantinya ya. Oh ya, Karena ini kan memperlihatkannya juga agak sulit kan lewat HP. Jadi kalau di grup nanti kita bisa share by WA sekaligus di grup, jadi bisa paham semua gitu. oke Untuk oke. saat ini karena masih ada sesi tanya jawab ya setelah ini. Oke Bisa siap. dilanjutkan dulu. Terima kasih Mas Ferli. Oke siap. Oke, mungkin nanti bisa kita buat grup untuk bermain airdrop bareng-bareng. Nanti kita ajarkan grup untuk kita bermain airdrop. Terus next, Pak? Next, investasi udah ini tadi skip, udah saya jelaskan. Terus keuntungan. Kita berbicara tentang keuntungan bermain airdrop. Bagi kita yang mengikuti airdrop, kita akan mendapatkan reward koin gratis. Koin itu gratis yang dibagi-bagikan khusus untuk kita yang mengikuti airdrop. Jadi koin itu yang nanti akan dikonversikan menjadi rupiah melalui beberapa tahapan. Dari token dijual ke fundamentalnya ke koin apa, setelah itu kita jual di market exchange baru kita jadikan rupiah, seperti itu. Terus keuntungan selanjutnya, kita bisa menjadikan aset kripto masa depan, benar. Karena kita nggak tahu kalau airdrop yang kita ikuti ini bakal bagus atau tidak. Kalau memang bagus, tadinya harga Rp5.000, bisa jadi kayak yang saya katakan dulu saya dapat 13.000 1 tahun karena proyeknya jadi 17 juta, seperti itu. Terus yang ketiga, dijadikan penghasilan tambahan. Ya, di saat kita lagi nggak ada kerjaan, di saat kita lagi itu kita bisa utak-utik HP, bermain airdrop, yuk ikut airdrop apa yuk. Awal saya mendirikan warung kripto, mungkin kalau saya berpikir secara pribadi nih saya bercerita ya, sama aja mungkin memasarkan sesuatu yang sulit diterima di masyarakat luas, tapi sebenarnya itu menghasilkan sekali. Jadi komunitas saya Bu, ya ini mohon maaf, jadi komunitas saya ini tadinya ngomongnya, apa sih? Apa benar jadi duit? Alah yang begini yang begitu kan. Tetapi di situ saya menuntun mereka pelan-pelan sehingganya yang terjadi pada saat ini, Mas, link airdrop mana lagi yang kita ikuti yuk, kita nggarap lagi karena mereka merasakan benar. Untuk golongan mahasiswa yang sudah mendapat, waktu itu saya bercerita, awal mula saya mendirikan warung kripto bersama beberapa rekan di Gading Rejo. Di situ mereka mendapatkan di 20 sampai 25 hari ada yang dapat sampai 4 juta rupiah. Artinya bisa benar buat sampingan bahasanya, tetapi harus benar mengikuti airdrop yang bagus. Jangan asal-asalan. Sama tadi yang saya katakan tadi malam yang Space and Loan itu gratis bisa dapat 76 juta, ada. Bisa dicek di channel Auto Sultan, dicek chatnya, ada di situ.
salah satu member dapat seperti itu karena dia mengamati harga pasar. Yang selanjutnya menambah ilmu pengetahuan tentang kripto. Yang dimaksud saat kita akan masuk ke trading, saat kita masuk ke investasi jangka panjang, kita mengenal koinnya dari airdrop dulu. Karena airdrop ini adalah koin yang pertama kali dibangun. Siapa penciptanya, tujuannya untuk apa, dia diperjualbelikan di mana, terus siapa proyek pendukungnya, kita tahu semua. Yang selama ini orang ketahui mungkin Bitcoin sudah di pasar, Ethereum sudah di pasar, BEX sudah di pasar, itu yang diketahui orang. Tetapi dia tidak pernah tahu mungkin bagi sebagian asalnya dari mana token Bitcoin itu, awalnya gimana bangunnya, Ethereum gimana bangunnya. Orang pasti kalau suruh menjelaskan orang tahu token Ethereum, tapi jelaskan siapa pendirinya. Vitalik Buterin remaja 19 tahun, dia memiliki terobosan. Kok kalau sama Bitcoin susah, ngirim Bitcoin lama. Tapi kalau pakai Ethereum cepat, dia hanya satu smart contract. Selain biayanya lebih murah, proses menghantarkannya lebih cepat dan mudah. Itu seperti itu. Next. Nah, resiko. Resikonya ada keuntungan, ada resiko. Tapi selama sifatnya gratis, saya rasa resikonya bisa diminimalisir lah. Karena ini sifatnya gratis. Yang pertama scam. Scam itu mengerjakan produk airdrop tetapi tidak dibayar. Ada. Karena kita nggak melihat dulu airdrop yang bagus atau tidak, kita kerjakan saja. Kita nggak tahu ini arahnya kemana. Seperti itu. Karena dia rentan juga tidak dibayar. Karena kita harus benar-benar bisa memilih dan memilah airdrop yang bagus atau tidak. Yang kedua, mengerjakan tugas namun tidak landing. Itu lebih kepada human error, lebih kepada personal yang mengerjakan masing-masing. Dia mengerjakan tidak mengikuti rules, tidak mengikuti anjuran. Kalau suruh follow Twitter, di follow-nya, suruh retweet, di retweet. Tapi kapan memasukkan alamat Twitter, yang dimasukkan alamat Facebook? Ya jelas, nggak dapet. Karena di situ juga harus kita ngisi Google Form itu kan ada nanti datanya. Username Twitter kita apa untuk checking mereka. Selanjutnya, harga token tidak sesuai dengan estimasi harga awal pada saat mengikuti airdrop. Pada saat kita mulai airdrop, di situ pasti ada bahasanya ikut airdrop Solana. Dapat reward 20 token Solana, estimasi $10. Iya kan bahasa estimasi artinya masih perkiraan. Karena dia nggak tahu open trade di market itu berapa. Yang dimaksud seperti itu. Dia masih harga perkiraan awal. Yang menentukan promosi kita bagus, banyak peminat, insya Allah harga makin bagus. Next. Nah ini tutorialnya mau di setel atau tidak? Atau share di WA saja ya untuk mempersingkat waktu. Next. Nah itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan mulai dari blockchain itu apa, cryptocurrency itu apa, teknik bermainnya seperti apa, ini yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada terselip kata saya mohon maaf, tapi sekali lagi saya katakan kita harus siap menerima kemajuan zaman. Kita harus tahu cryptocurrency sudah masuk di Indonesia. Siasatilah hal itu dengan cara yang bijak, pelajari dari awal dulu dari gratis. Setelah itu baru kita bermain ke trading dan sebagainya agar kita tidak tersesat di dalam dunia cryptocurrency. Karena orang yang belum mengenal lebih jauh dia sudah pasti yang dicari cuma trading sama investasi, cuma itu. Tapi saranku belajarlah dari awal dulu agar kita nanti ke depannya tidak kaget saat menghadapi semuanya harus berbasis digital. Ya mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktunya. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mala, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kok masih agak sepi ya? Udah habis kotak snacknya? Udah habis belum? Udah dimakan belum? Dimakan dong. Ayo kita santai aja nih, nggak usah tegang ya. Untuk acara setelah ini, sesi tanya jawab, tadi udah didengerin kan? Kak Verly memaparkan materinya dengan tema revolusi kaum milenial di masa pandemi pada era digital dengan memanfaatkan smartphone secara gratis. Tuh, mantep nggak tuh secara gratis? Ya, mungkin teman-teman bisa bertanya, saya buka untuk 3 orang bertanya. Mungkin saya mau yang pertama cewek atau cowok dulu deh. Nanti teman-teman di YouTube juga bisa bertanya kalau memang ada. Nanti yang bertanya yang ketiga boleh bebas mau cewek atau cowok. Yuk, teman-teman, siapa yang mau bertanya? Mungkin dari perwakilan UKM-UKM atau mahasiswa? Yuk. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih hadiah nih. Yuk. Mau siapa nih yang tanya nih? Ayo dong, nggak usah malu-malu. Ya, malu-malu nanti apa tuh? Apa? Mau yang mana nih? Ayo, angkat tangan dong. Yang mana? Oh. Oh, mungkin perkenalkan nama sama. Oh, oke. Yuk, mbaknya bisa maju mungkin. Oh. Yuk mbak, maju mbak. Biar kelihatan sama teman-teman yang lagi nonton YouTube nih. Yuk, mungkin mbaknya cantik ya? Cantik nggak? Cantik kan? Oh ya. Oh, bisa diperkenalkan namanya sama perwakilan dari mana? UKM mana ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mahfira, perwakilan dari BEM. Di sini saya akan menanyakan kepada Kak Verly soal tadi kan bahas koin sih, kita mendapatkan koin dengan caranya seperti itu. Mungkin lebih langsung bertanya aja ya. Ada nggak, bisa nggak sih koin itu hangus? Misalnya malam dapat nih, terus paginya udah hilang gitu. Terima kasih. Ini udah dicatat. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, orang siapa yang mau berjawab nih? Siapa yang mau bertanya? Untuk laki deh, tadi kan udah perempuan. Siapa nih? Yang kedua. Mungkin yang pakai alma mater warna biru nih. Dari mana? Dari mana, Mbak? PMI. Oke. Mamasnya mungkin cutting ya? Mau tanya nggak? Iya dong, tanya dong. Malu bertanya sesat di jalan nih. Mumpung ada Kak Verly-nya, langsung bisa dijawab. Ayo. Oke. Baik, terima kasih untuk Mbak siapa Naila. Wah, cantik sesuai dengan namanya. Itu bisakah koin itu hilang tiba-tiba? Maksudnya seperti itu. Kalau koin itu tidak akan mungkin hilang karena dia disimpan di yang saya katakan tadi di ledger, buku catatan besar. Artinya koin itu tidak akan hilang. Cuman permasalahannya yang dihangus itu mungkin lebih kepada harga. Harganya mahal atau tidak. Cuman itu saja. Kalau koinnya jumlahnya hangus itu tidak ada. Dia pasti tetap tersimpan. Kalau seandainya mengalami koin yang didapat itu hilang, mungkin dompetnya Mbak sudah keretas. Artinya salah memasukkan apa, di program apa, kan karena kalau dompet digital itu rentan diretas. Tapi kalau sistem blockchain-nya tidak mungkin bisa diretas. Kalau dompet digitalnya bisa diretas. Mungkin seperti itu. Kalau seandainya koin yang Mbak punya misalnya dapat koin 1000 token apa gitu ya, tiba-tiba hilang gitu, itu mungkin diretas hacker. Tapi kalau seandainya hilang secara tiba-tiba itu tidak bisa. Kalau harganya mungkin iya, tadinya harga 50.000 kok pas dilihat kok jadi Rp2.000.
Atau tadinya dapat harga 50.000 kok tahu-tahu 5 juta. Nah, itu kan fluktuatif yang saya katakan tadi itu. Mungkin seperti itu ya Mbak ya. Kalau hilang tidak bisa, tetapi kalau diretas bisa. Itu seperti itu. Mungkin itu Pak. Yuk ada lagi yang ditanyakan? Mungkin tambahan sedikit Pak Ferli. Mungkin yang dimaksud mbaknya tadi koin yang seperti di Indomaret, mungkin di Alfamart ya dapat koin besoknya kadaluarsa begitu ya. Itu yang dimaksud bukan koin itu ya. Di sini adalah koin yang bentuknya basicnya seperti itu tadi, memiliki blockchain gitu ya. Paham ya? Mbaknya mana tadi? Sudah paham ya? Ya ada tanya lagi silakan. Ya, silakan. Berdiri aja. Perkenalkan nama sama dari UKM mana ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lola Oktalia dari PMII. Yang setelah Bapak jelaskan tadi, Kak Ferli jelaskan bahwasanya di Indonesia ini belum ada diresmikannya koin tadi kan. Nah, apakah ada nanti suatu saat ataupun tahun yang akan mendatang bahwasanya koin ini akan diresmikan? Nah, dan bagaimanakah landasan Kak Ferli dan kawan-kawan dan juga rekan-rekan kan di sini kan ada dari cabang mana Kak? Dari Warung Porta IT. Berarti di sini penetapannya baru di Lampung atau sudah ada jaringannya? Di Lampung. Oh, heeh. Nah, jadi pertanyaan saya apakah nanti suatu saat ataupun tahun yang akan datang sudah dapat ditetapkan di Indonesia dan apakah nanti akan mengadakan jaringan antar daerah seperti itu? Ya, sekian terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apakah ada yang mau bertanya lagi nih? Mumpung masih ada waktu. Yuk, siapa? Oh, ya, yuk. Berdiri Kak, berdiri aja Kak. Biar kelihatan nih mukanya nih. Gak ganteng ya. Yuk Kak, perkenalkan ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adi Sukma, saya mahasiswa STIMIK Pringsewu. Sebelumnya saya tadi yang sudah sempat Kak Werli sampaikan bahwasannya Cryptoid ini dari bank change, yang artinya kan semua itu dari komputer Pak ya. Jadi nggak ada otoritas atau dari manusia yang mengawal atau memantau keadaan yang ada di kripto ini. Misalkan tadi dari kekurangan kita kehilangan kunci atau lupa password, itu bagaimana menyikapinya Pak? Kak. Ya begitu. Oh, siap. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin mau langsung dijawab Kak atau gimana? Mau bertanya lagi? Nggak ada? Oh, mungkin bisa dijawab Kak Ferli. Baik, terima kasih. Mungkin saya sambil duduk ya Mas ya. Mbak. Ini baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama Mbak Sela ya. Mbak Lola ya. Pertanyaannya apakah koin bisa ditetapkan di Indonesia, diresmikan maksudnya seperti itu. Jadi begini, di Indonesia ini kok alat pembayarannya kan masih rupiah. Yang bisa ditetapkan bukan koinnya, artinya marketnya, exchangernya yang diresmikan. Kalau koin itu kita dapat, kita jual di market. Nah, tetapi disikapi kembali di Indonesia ini koin yang akan ditetapkan untuk diperjualbelikan itu melihat rankingnya, ketetapan regulasi market hanya 229 market koin yang bisa diperjualbelikan di market Indonesia. Tetapi
Jangan khawatir, kalau di Indonesia tidak bisa diperjualbelikan, kan ada market luar negeri yang bisa kita akses pakai itu. Kalau koinnya sendiri yang ditetapkan, ini maksudnya ya, bisakah koin itu ditetapkan? Itu hanya koin yang 229 di market exchange. Artinya koin-koin yang lain itu tidak ada badan regulasi yang mengatur. Seperti itu. Kalau untuk kedepannya, ini masih menjadi kajian juga pemerintah bagaimana untuk mensiasati hal tersebut. Tetapi sampai dengan detik ini yang saya terima, yang disahkan nanti marketnya 13, koinnya hanya 229 yang boleh diperjualbelikan di market itu. Seperti itu Mbak ya. Jadi kalau Mbak mengatakan koinnya itu bisa maksudnya dilegalitaskan atau bagaimana? Diresmikan, itu tidak. Karena kita sifatnya universal, global. Tapi marketnya yang disahkan, bukan koinnya. Marketnya, tempat berdagangnya. Karena koin tidak boleh menjadi alat pembayaran. Hanya boleh dijadikan komoditi perdagangan. Artinya kan marketnya yang disahkan, bukan koinnya. Tempat yang untuk memfasilitasi berdagangnya koin itu yang disahkan. Bukan nama koinnya, bukan. Seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak ya penjelasannya. Dan terus kami Warung Kripto ID ya, Warung Kripto ID bisa nggak menjalin kerjasama dengan yang lain. Jadi begini, Warung Kripto ID ini masih satu-satunya di Pringsewu bahkan di Lampung. Boleh diketahui seperti itu. Kami di sini bergerak di bidang jasa dunia digital. Sekarang kami masih membangun fondasinya, artinya kita hanya melayani transaksi jual beli aset koin virtual, tetapi secara ecer. Kita belum mensiasati menjadi sebuah platform market. Akan tetapi doakan kakak-kakak yang ada di adik-adik yang ada di sini dengan sinergi kami dengan pemerintah bisa mewujudkan platform exchange market yang berasal dari Pringsewu mewakili Lampung untuk bekerja sama dengan Indodax dan toko kripto dan sebagainya. Dan minta juga kalaupun ada waktu di minggu depan kita ya Mas ya masih mensiasati untuk webinar skala nasional karena nanti ada dihadirkan dari toko kripto, dari Indodax, dari influencer-influencer untuk memajukan Warung Kripto ID. Itu mungkin planning kita. Planning kita akan membuat market jual beli yang bisa disahkan ke Bapepti. Doakan kami bisa ke arah sana. Kalau untuk saat ini kita lebih kepada edukasinya dulu kepada adik-adik semua mahasiswa agar mengerti apa itu cryptocurrency, bagaimana cara bermainnya, baru nanti kita sinergi yang baik. Karena begini, warung kripto ini kalau seandainya berdiri dan dapat memang mewujudkan apa yang menjadi visi misi kita, itu bisa mendongkrak ekonomi. Artinya kita membuka lapangan usaha baru. Kita bisa membuat bersama-sama, ayo kita sama wujudkan cita-cita untuk memiliki market exchange. Jangan cuma ada toko kripto, ada Indodax, ada JPEG, warung kripto juga insya Allah bisa ke arah sana, asalkan kita sama-sama saling bersinergi dengan baik. Itu mungkin seperti itu Mbak ya, tujuannya Warung Kripto ID, insya Allah bisa ke arah sana dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Dari Mas apa tadi? Mas Muhammad, bagaimana mensiasati kehilangan password? Ini sekedar saran dari saya ya. Yang saya alami untuk mensiasatinya, saya akan menyimpan kode rahasia itu yang pertama di Telegram di pesan tersimpan. Kalau di Telegram di pesan tersimpan, insya Allah riwayat yang kita miliki itu masih bisa diakses atau di Google Drive email. Karena sangatlah jeli dan sangat hati-hati terhadap kunci rahasia itu. Itu sangat ya kalau bisa diduplikat simpan dengan baik-baik. Tapi kalau rekomendasi dari saya di 2 tempat itu saja sudah aman. Pertama di Telegram di pesan tersimpan, kedua di Gmail di Google Drive. Bisa Mas simpan di situ. Insya Allah kuncinya tidak akan hilang, bisa diakses kembali. Walaupun ya yang penting nomor HP hilang pun masih bisa di itu karena begitu. Dan untuk wallet itu hati-hati ya. Kalau bisa setelah transaksi, kalau lebih bagus lagi kalau asetnya dalam jumlah besar, setelah melakukan transaksi kita generate alamat baru, kita pindahkan aset kita agar tidak bisa diretas oleh hacker.
Itu seperti itu saran dari saya. Mungkin ada lagi, mumpung masih ada waktu. Karena sebentar lagi waktunya sudah habis, apakah ada yang mau bertanya lagi? Untuk siapa? Oh, Mas Adip. Ayo Mas, maju Mas. Nama dan UKM dari mana ya Mas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ibnu Romas, perwakilan ICT. Kali ini saya akan menanyakan perihal yang harga kripto akhir-akhir ini mulai amblas. Saya ingin menanyakan bagaimana cara Mas Ferli untuk menyiasati harga kripto yang mulai amblas ini, yang mulai turun. Sekian pertanyaan saya, cukup itu saja. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh, Mas Fajar ya. Yuk Mas, maju Mas, bentar Mas. Mungkin ini terakhir ya, karena waktunya sudah mau habis. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firmansyah, saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Negeri Sewu. Sebenarnya ada banyak pertanyaan sih, cuman karena waktunya mepet, mungkin satu aja lah ya. Saya ingin bertanya mengenai trading. Nah, di aplikasi trading itu kan ada yang namanya candle di binary option. Nah, candle itu apa sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam dunia saham, nilainya segitu atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, siapa yang mau bertanya? Nggak bisa, nggak bisa ya. Coba yang lain dong, biar ada kesempatan yang lain bertanya. Siapa? Dari siapa nih? PMI lagi? Ya, yuk maju Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, nama saya Reza Palevi dari PMI Stimik Prengsewu Bang, dari organisasi eksternal Bang. Salam kenal. Ya Bang. Nah, saya ingin bertanya Bang, ini kan kripto ini kayak sebuah apa ya, aplikasi lah Bang ya, aplikasi kayak untuk kita investasi segala macam, seperti kalau aplikasi yang sudah terkenal sekarang Binomo kalau nggak salah Bang. Iya nggak? Yang kita main investasi, ada Bang investasi tadi. Iya kan? Nah, itu kan kalau Binomo itu ketika memang kita bermain itu, ketika uang yang kita investasikan itu bertambah ataupun menghasilkan, itu kita masukkan ke dompet yang memang sudah tertera, ada dana walaupun apa yang lain gitu kan Bang ya. Nah, terus kalau di apa ini? Di kripto ini dompetnya melalui itu tadi Bang, melalui yang di yang tadi itu kan. Nah, terus kalau untuk kerjasama pencairannya itu dari mana gitu Bang? Jadi jelas gitu, karena kan tadi kata Abang, mohon maaf Bang, karena kata Abang tadi kan untuk kripto ini sendiri dari aplikasinya belum legal kan Bang ya? Belum legal untuk di Indonesia, mungkin di luar negeri sudah gitu Bang. Nah, silakan dijawab Bang. Oke. Ya, terima kasih, akan jawab satu persatu. Dua pertanyaan pertama perlu saya kasih applause ya, bagus sekali. Dua pertanyaan pertama itu sangat ngena di pikiran saya. Yang dua pertama, yang ketiga tadi ada sedikit mungkin miss yang Mas ya. Saya jelaskan dulu pertanyaan dari Mas Fajar. Aplikasi trading sekarang ini kan nilainya masih anjlok secara keseluruhan. Itu kan ada dasar-dasarnya dikarenakan apa? Mungkin dikarenakan harga Bitcoin karena pemerintah Amerika Serikat menyarankan Elon Musk juga untuk menjual semua asetnya. Jadi siasatnya begini Mas. Kalau ini saya dikit bertanya tadi Mas apa ini? Mas Fajar ya? Mana Mas Fajar? Bukan, ini tadi yang trading, yang mensiasati pasar lagi turun anjlok. Nah,
Ini saya bertanya dulu, poin pertanyaan yang pertama, itu Anda sudah terlanjur investasi atau belum? Nah, jadi seperti ini. Ini saya kasih dua pengertian ya. Kalau di saat Anda belum memulai, itu Anda belum memulai pasaran, siasati dulu jenis koin apa yang akan Anda jadikan investasi. Seperti awal tadi saya katakan, yang ada kegunaannya, utilitasnya. Pada di saat dia harga turun, itu kesempatan yang bagus pada saat dia paling titik terendah, sampean ambil, serok dari bawah. Artinya dia akan ada candle pembalikan. Jadi siasat itu malah kesempatan untuk hold jangka panjang. Karena kalau hold beli di harga tinggi, jual di harga rendah kan lucu. Enggak ketemu. Bener Mas. Tetapi siasati jenis koin apa yang akan Anda investasikan. Karena semuanya enggak akan baik. Makanya tadi saya merekomendasikan 10 koin tadi. Karena tahu utilitasnya, kegunaannya. Misalnya sekarang harga market masih koreksi, ya pasti akan ada harga koreksi, nggak mungkin dia akan naik terus, akan turun terus, itu nggak mungkin. Karena sesuai dengan supply and demand-nya juga, permintaan dan penawaran. Siasatnya kalau untuk hold jangka panjang itu kesempatan yang paling bagus untuk serok bawah, karena kuncinya seperti itu. Kalau seandainya untuk hold jangka panjang, serok dari harga terendah, menyentuh harga terendah dilihat dari support resisten bawah. Di mana dia harga terendahnya, ambil TP. Dan hold sampai harganya pemantulan balik, ya kan? Nah, itu kalau Anda belum investasi. Tapi pertanyaannya kalau emasnya sudah investasi. Cukup yang namanya tutup di kerugian yang masih bisa diminimalisir. Karena kita nggak tahu, ya kan, harga itu akan semakin down ataupun tidak, lebih kepada manajemennya. Caranya gimana? Kita harus melontorkan uang lagi pada saat teknik kedua agar pas kita masuk support resisten arah balik minimal modal kembali. Jangan berharap cuan, begitu. Bisa dipahami nggak? Di saat dia sudah TP di harga 20.000, ternyata harga 18.000, ya kan? Rugi 2.000 rupiah. Malek pasang di 18.000. Di saat dia akan ambles di 16.000 pasti akan ada pemantulan. Minimal dia kembali modal pada saat kembali di harga 18.000. Coba Anda kalkulasi, hitungannya seperti itu. Jadi siasatnya seperti itu mengenai market yang lagi down. Kalau untuk hold jangka panjang justru itu kesempatan terbaik. Tapi pilihlah koin yang bagus utilitasnya. Tetapi di saat uang sudah masuk, ya kayak gitu, minimal jangan cuan, selamat dulu modalnya. Artinya manajemen Anda bagus, ditata. Mungkin itu. Bisa diterima Mas? Terus yang ini Mas apa tadi? Muhammad, Mas Reja ya? Fajar, Pak. Fajar. Mas Fajar ya? Oh iya, ini Mas Muhammad, ini Mas Fajar. Ini pertanyaan kedua juga saya sangat menarik, pemahaman kriptonya juga jauh. Market di binary option itu perbedaannya dengan cryptocurrency, pertama dipahami dulu. Kalau di binary option seperti platform binomo dan sebagainya, di saat kita pasang TP-nya akan high atau akan low, dia tidak sesuai dengan prediksi kita, asetnya akan loss 100%. Kalau di cryptocurrency, ini paham awal ya, di cryptocurrency dia hanya loss sekian persen. Artinya kalau kamu pasang modal 100.000, dia loss 0,2%, dia hanya berkurang aset Anda 0,2%. Tidak seperti binary option. Itu perbedaan awalnya. Cuma kalau untuk melihat candlestick-nya sama pemahamannya. Setiap trading mau di binary option, mau di cryptocurrency, mau di forex dan sebagainya, sama ilmu pemahaman candle-nya. Yang membedakan tingkat kerugiannya saja. Kalau di binary option dan sebagainya mungkin loss semua, kalau di crypto tidak. Tetapi beda lagi kalau kita bermain di futures. Ada juga di Binance itu trading futures. Itu dia pasang margin berapa persennya itu bisa dilikuiditas di saat harga misalnya gini, sampean pasang harga akan turun ya, sell gitu.
di harga sekian dengan marginnya margin leverage-nya 20 kali. Di saat harganya itu naik sampai leverage 20 itu tidak akan turun dan sudah masuk di likuiditas, dihabiskan, dihanguskan, berarti dia tidak akan kembali ke situ, aset hilang semua kalau di Futures, ya kan. Tetapi di saat dia sell, prediksinya tepat, dia akan turun, bisa profit sampai 100, 200, 500% pun bisa. Seperti itu ya Mas ya. Tetapi kalau di ilmunya, pemahaman candlenya sama, tidak ada yang bedakan ya. Perlu digarisbawahi, trading di binary, di forex, di itu sama pemahaman candlenya. Tinggal kita mau pasang di menit keberapa ataupun kapan kita akan itu, seperti itu mungkin ya Mas. Ada lagi mungkin yang disampaikan atau belum bisa dipahami? Bisa ya, seperti itu. Jadi pengertian awalnya trading di binomo loss keseluruhan, tapi kalau di forex hanya sekian persen. Tetapi untuk memahami candle ilmunya sama, seperti itu. Dan untuk Mas terakhir tadi Mas apa? Reza ya. Kalau cryptocurrency, mohon maaf mungkin tadi kurang sedikit memahami mungkin ya. Cryptocurrency itu bukan aplikasi. Cryptocurrency itu mata uang virtual. Dia uang bentuknya. Sama aja kayak uang cuman bentuknya virtual. Kalau seandainya yang dikatakan sama saja berinvestasi di binomo dan sebagainya itu tidak. Kalau kita uang, koin, artinya dia bentuknya hanya koin seperti mata uang. Jualnya di mana? Ada market exchanger-nya sendiri yang mentranslatekan ke Indonesia, sudah ada. Contoh toko kripto tadi saya katakan Indodax. Kalau Indodax semua pair itu ke IDR, artinya punya mata uang yang bisa diperjualbelikan di Indodax langsung ke rupiah. Tapi kalau di toko kripto masih ada BNB ke Tether, ada BNB ke USDT, ada USDT ke BIDR, mata uang rupiah virtual namanya BIDR, baru bisa ditarik ke rekening pribadi-pribadi. Dengan punya di dompet koin Ethereum 0,03 Ethereum, ingin dijual ke jadikan rupiah, cukup kirim Ethereum Anda dari dompet, salin alamat deposit di market Indodax Anda, ya, di market Indodax, kirim melalui dompet ke market Indodax, baru jual ke IDR, tarik ke rekening pribadi. Caranya seperti itu. Untuk menjadikan permasalahannya bukan di caranya sebenarnya, dapatnya dari mana dulu. Kalau nggak ada isinya yang mau dijual apa, ya kan gitu pertanyaannya gitu. Jadi kembali lagi saya tegaskan, kripto bukan aplikasi, dia mata uang virtual. Kembali juga pertanyaan Mbak tadi, dilegalitaskan, ya dilegalitaskan bukan koinnya, tetapi marketnya, tempat yang untuk berdagangnya. Kalau koinnya yang dilegalitaskan kan tergantung market, 229 yang boleh diperjualbelikan di market kripto Indonesia di akhir tahun besok. Seperti itu mungkin, kalaupun kurang memahami, saya kasih kesempatan sebentar Mbak ya, siapa tahu masih ada yang kurang memahami atau bagaimana. Saya mohon tambah satu pertanyaan Mas ya, kalaupun ada yang kurang memahami biar besok lagi kan mindsetnya lebih terbuka tentang cryptocurrency. Ada Mas, Mbak, saya kasih satu kesempatan. Masih bingung-bingung mau bertanya lagi? Masih bingung, ya masih bingung aja. Saya kasih kesempatan satu kali. Sudah? Sudah? Atau ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi satu kesempatan saya beri untuk memberi pertanyaan. Siapa tahu nanti nyampe rumah udah dapat seminar-seminar, nyampe sana aku bingung apa sih maksudnya. Nah ini, ya kan, kripto tuh apa sih gitu loh. Nah itu kripto juga nggak tahu, dari awal sudah saya katakan mata uang virtual yang dirancang untuk transaksi gitu. Ada nggak Pak? Kalau udah mungkin bisa ya Mas ya, Pak. Sudah? Tidak ada yang mau benar? Tidak ada yang mau tanya lagi? Cukup. Oke, kalau karena ini sudah sore dan sudah lewat juga dari batas waktunya ya Kak ya. Terima kasih Kak Verly dan tim sudah bersilaturahmi, sudah mau menjawab dari pertanyaan teman-teman kawan juga di Steamik. Terima kasih peserta semuanya sudah menghadiri acara seminar hari ini. Saya Hanifah Zara sebagai moderator, selaku moderator, mengucapkan
Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama seminar ini berjalan. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum